Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cukup cerah ini. Kami masih diberikan nikmat sehat untuk bisa melaksanakan kegiatan tugas dan tanggung jawab kita, baik di internal kami yang ada di Sumades ataupun mungkin di lingkup sobat desa yang berbahagia tentunya. Dan pada kesempatan yang cukup baik ini, seperti biasa, kami melaksanakan rutinitas untuk jadwal laboratorium pemerintahan desa. Tentunya kita akan mensuguhkan kegiatan ataupun tema-temain yang akan kita sampaikan sebagai bahan informasi, tentunya evaluasi juga di dalam penyelenggaraan kegiatan di tingkat desa. Dan hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Dwi Rianto AP, Magister Manajemen. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah. Beliau selaku staf ahli Bupati Batang bidang keuangan dan pembangunan, dan tentunya nanti beliau akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan kami juga didampingi oleh Bapak Sekretaris di Sumades Kabupaten Batang, Pak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Pak Ari, selamat pagi sahabat desa semuanya. Ya. Dan sobat desa, bicara tentang penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya sangat kompleks sekali nih Bapak. Karena kalau kita bicara penyelenggaraan, ada proses perencanaan, pelaksanaan, kegiatan sampai pelaporan, tentunya menjadi sebuah proses mekanisme yang harus kita lakukan. Dan sudah barang tentu sudah di dalam akhir tahun ini kita sudah mulai berproses untuk pengadministrasian yang benar-benar sesuai dengan harapan, sehingga apa yang menjadi sebuah harapan program tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat tentunya. Dan 2024 sudah hampir kita laksanakan, perencanaan tentunya juga semakin mantap ke depan. Dan barangkali dari Bapak staf ahli Bupati Pak Dwi akan beliau sampaikan terkait dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu saran, masukan, dan evaluasi bimbingan Bapak mohon kami berikan waktunya untuk disampaikan kepada sobat desa. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Maturun Mas Ari, Pak Sekretaris Badan yang kami hormati pula, pada kesempatan ini mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa ini cukup kompleks hal-hal yang harus dilakukan oleh rekan-rekan kepala desa beserta jajaran perangkatnya. Bahwasanya di desa itu ada sebuah wadah pengelolaan keuangan yang dimasukkan dalam sebuah APBDes. Ini adalah sebuah rumah yang harus dikelola dengan baik di dalam perencanaannya, pelaksanaannya, pelaporannya, dan evaluasinya. Dari beberapa perencanaan ini ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan rutin. Ini adalah sebuah bentuk rutinitas yang akan dilakukan hampir setiap tahun, baik dalam penyusunan regulasinya, APBDes-nya, sampai dengan evaluasi yang harus dilakukan oleh teman-teman camat. Yang dibutuhkan itu adalah ketepatan waktu, sehingga ketika sudah mau dilaksanakan, perencanaannya sudah bagus melalui musyawarah desa dan melibatkan beberapa tokoh perwakilan masyarakat, baik tokoh dari profesi, tokoh masyarakat, atau dari tokoh perempuan, hingga nanti semua akan bisa dikerucutkan dalam satu bentuk usulan perencanaan dari anggaran yang ada, baik yang dari dana desa maupun anggaran yang dari operasional ADD-nya. Ya. Dan termasuk nanti dari bantuan-bantuan keuangan yang ada, baik dari pemerintah daerah, dari provinsi maupun yang dari pusat. Ini yang harus dijalankan oleh pemerintah desa, karena masyarakat dan juga secara sistem juga menuntut ada pelaporan pertanggungjawaban. Nah, siklus itu yang hampir rutinitas dijalankan oleh teman-teman kepala desa dan pemerintah desa, dalam hal ini juga melibatkan BPD tentunya. Ini yang harus dijalankan dengan baik, tepat waktu.
kalau tepat waktu, tepat mutu, dan tentunya juga tepat manfaat gitu ya. Itu adalah harapan masyarakat dan harapan tujuan di penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya dari pemerintah desa juga harus selalu update, yang tidak kalah penting selalu update dengan regulasi-regulasi yang menaungi atau mendasari dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan atau program yang dijalankan di masing-masing desa. Banyak stakeholder, banyak OPD yang terlibat di dalamnya, itu nanti bisa diurai dalam diskusi, atau mungkin dalam des, atau mungkin dalam kesempatan-kesempatan yang lain, untuk bisa selalu difasilitasi, karena kita itu bekerja tidak bisa sendiri, harus saling mengisi, baik dari pemerintah daerah, dan juga harus menangkap apa yang menjadi harapan teman-teman yang ada di desa. Mungkin itu sebagai awalan kami berbicara pada kesempatan ini. Nanti kami juga tidak menutup diri ketika kami nanti harus berkiprah membantu teman-teman yang ada di pemerintahan desa atau di OPD yang lain. Oke, Pak Ari. Terima kasih Pak Dwi selaku staf ahli. Tentunya harapan beliau tentang proses penyelenggaraan pemerintahan desa ini mau tidak mau sudah mulai berproses menuju sesuatu yang lebih baik. Tentunya dengan harapan tadi kualitas pembangunan yang tepat dalam proses perencanaan, baik itu mungkin usulan demi usulan yang melibatkan semua komponen masyarakat, tahapan demi tahapan yang alhamdulillah mudah-mudahan saya yakin sudah dilalui Pak. Dan barangkali Pak Sekretaris, Pak Tony, sebagai evaluasi kita tadi yang sudah disampaikan Pak staf ahli, barangkali apa yang sudah kita temui, karena beberapa kali kita melakukan pembinaan, kita sudah melakukan monitoring, kita melakukan semacam evaluasi sebagai refleksi akhir tahun ini Pak Sekretaris, monggo barangkali bisa disampaikan ke Sobat Desa. Terima kasih Mas Hari, terima kasih Pak Dwi atas perkenan kehadirannya di acara ini. Sebelum sebelum saya kepada topik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi, karena ini bagi saya menjadi hal yang menarik dan menjadi sebuah momen yang barangkali bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk desa. Kebetulan Pak Dwi samping menjabat sebagai staf ahli juga menjadi penjabat ya, istilahnya penjabat dari Badan Kepegawaian Daerah. Jadi beliau mengurusi permasalahan kepegawaian seluruh di wilayah Kabupaten Batang. Nah, ini berkenaan dengan kepegawaian nih Pak Dwi. Jadi sebenarnya status perangkat desa. Nah, jadi saya sebelum nanti kita kembalikan ke topik yang status perangkat desa maupun kepala desa itu apakah bagian dari ASN atau di luar? Karena nanti kalau berarti karena ketika nanti menjadi ASN otomatis semua aturan yang ASN harus diikuti oleh mereka pula, terutama waktu kerja. Nah, terutama di waktu kerja itu Pak Dwi. Jadi termasuk juga nanti ketika mereka kadang-kadang kan mereka dengan alasan bahwa perangkat desa atau kan kerja 24 jam, alasan-alasan itu kan bagi saya sebenarnya alasan yang klasik, alasan klasik. Nah, ini barangkali nanti yang pertama adalah kita diskusi tentang itu. Terus kemudian yang berikutnya lagi, memang kebetulan Pak Dwi juga kan lama di wilayah, tahu banget kondisi di wilayah. Kita memang di akhir tahun ini Pak Dwi, akhir tahun ini kita sudah menjadi tradisi yang kita susah juga untuk menghilangkan. Ketika tahun anggaran itu berlaku dari Januari sampai Desember, tapi ternyata hari ini aja ada yang baru proses pencairan. Ini awal aja. Semoga Pak Di berkenaan dengan status perangkat maupun kepala desa. Terkait dengan status sumber daya manusia yang ada di desa, baik dari jajaran kepala desa,
sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Secara spesifik ada aturan tersendiri yang mengatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwasanya berbeda dengan yang diatur yang di kita di Undang-Undang Kepegawaian ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2023. Itu batasan sumber daya manusianya jelas sekali. Desa diatur sendiri dengan Undang-Undang Desa, dan kalau ASN itu diatur dengan undang-undang sendiri dengan ASN. Kalau ASN itu terdiri dari dua komponen, PNS dan P3K yang itu yang mengatur tentang SDM. Tapi kalau terkait dengan bentuk kedisiplinan, itu memiliki kesamaan sifat dan karakter, karena kita bekerja melayani masyarakat. Ada ketentuan yang terkait dengan jam kerja, kaitannya dengan kedisiplinan. Nah, itu adalah menyangkut kedisiplinan. Ada jam kerja yang harus diikuti masing-masing lembaga organisasi, utamanya adalah yang di pemerintahan, yang di pemerintah kabupaten atau yang di pemerintah desa. Nah, kalau terkait dengan masalah adanya keterlambatan dalam penyerapan atau mungkin dalam pelaporan, lah ini yang harus kita evaluasi lagi. Apa sih sebab penyebab dari permasalahan itu? Apakah ini dari faktor sumber daya manusianya yang harus perlu dilatih, tapi juga harus dicermati betul sebenarnya pelatihan apa yang akan dilakukan. Kalau yang di kami, mungkin kalau yang di ASN, baik PNS maupun P3K itu dilakukan uji kompetensi, asesmen. Dengan asesmen itu berarti nanti kami akan melihat apa sih yang dibutuhkan bentuk pelatihan ke depan. Setelah di asesmen nanti akan kelihatan pelatihan apa sih yang dibutuhkan. Tidak hanya sekedar tanpa ada dasar kita mau melatih apa. Kalau permintaan pasti nanti bervariasi. Nanti pelatihan ini. Tapi kalau sudah mendasari dari hasil sebuah uji kompetensi atau asesmen, pelatihan apa yang akan dilaksanakan nanti akan. Jadi asesmen itu menurut kami juga tidak hanya untuk ASN PNS dan P3K saja, tapi juga untuk teman-teman yang ada di desa, karena desa juga menjadi ujung pemerintahan terbawah untuk menjalankan pelayanan yang ada di masyarakat. Kalau itu bisa dilakukan, mungkin nanti akan bisa mengerucut apa sih yang menjadi pokok benang merah yang harus diurai nanti sedikit demi sedikit, dan tentunya ini tidak menjadi bebannya Dispermasdes secara totalitas. Nanti bidang apa yang dibutuhkan? Bidang IT, mungkin dari Kominfo nanti yang bisa turun bisa memberikan pendampingan, atau mungkin bidang pelayanan kependudukan nanti dari Dukcapil yang akan turun, atau mungkin di bidang-bidang yang lain. Kalau nanti dari tim dibentuk tim, nanti tim itu bisa memberikan sebuah atau mengerucutkan sebuah bentuk konsep. Artinya konsep itu yang akan dibawa dalam program-program berikutnya. Mungkin peningkatan SDM itu perlu, karena kalau SDM-nya lemah, SDM-nya juga kurang, SDM-nya juga rendah, itu akan berpengaruh dalam kinerja, juga akan berpengaruh pada pelayanan, juga akan berpengaruh pada sebuah kualitas dan hasil. Iya, betul. Aten, Pak. Nah, mungkin gini, kita berarti kan sudah jelas ada perbedaan ya, ada bahwa ASN itu di aturan kepegawaian tersendiri, yang ada adalah PNS dan P3K, terus kemudian yang perangkat aturan kan tersendiri berbeda. Sedangkan selama ini kan kita mereka tidak lepas dari kita juga, pekerjaan mereka tidak lepas dari kita. Apakah yang sebaiknya apakah sebaiknya aturan tentang disiplin kerja mereka itu perlu dituangkan dalam tanda kutip, apakah entah peraturan bupati
atau mereka langsung menyelesaikan, karena kembali saya sampaikan, andaikan kita evaluasi, kadang-kadang kita sendiri pernah Pak Dwi, jadi sebuah ironi kadang kita monitoring kan kita terjadwal Pak Dwi, kita sudah nyurati mereka jauh-jauh hari, menurati bahwa tanggal sekian kita mau. Kadang kita pernah menemukan di jam zuhur nggak ada orang sama sekali. Nah, ketika ini kan akhirnya nanti berdampak ketika tadi disampaikan tentang tepat waktu di perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan. Karena ketika mereka tidak ada di tempat kerja, berarti kan bagaimana akan pekerjaan lancar. Barangkali sebaiknya itu, enaknya itu apakah oleh daerah, dalam tanda kutip oleh Pemda itu ada regulasi sendiri untuk mengatur itu Pak Dwi, agar mereka itu juga punya pedoman, kita juga punya pedoman tentang disiplin kerja mereka. Betul Pak Dwi, memang apa yang disampaikan Pak Sek itu memang jadi kendala yang luar biasa bagi kami. Kami saja ketika ada semacam kegiatan, kadang kita juga jujuk pagi, ternyata jam 8 juga belum mulai, padahal mau tidak mau alasannya itu tadi 24 jam. Kadang kepala desa ataupun carik masih membuat semacam entah itu pelayanan di rumah, bahasanya seperti itu. Nah, hal ini memang butuh ada semacam konsep, apakah itu peraturan bupati ataupun peraturan-peraturan yang bisa menaungi itu semua sehingga dasar kita jelas Bapak. Monggo. Terkait dengan bentuk regulasi yang untuk menaungi, ya semua itu kan membutuhkan dasar. Betul, dan belum ada sih, kita belum pernah ada. Bias. Iya. Jadi ketentuan kedisiplinan aparatur pemerintah desa itu bentuknya mau seperti apa? Karena kalau memang mau disamakan nanti kan harus dikaji lebih jauh. Iya betul. Nanti kalau mau disamakan itu bentuk irama pelayanan di masyarakat nanti seperti apa? Masyarakat itu juga berbeda. Masyarakat terkadang di antara jam 7 sampai dengan jam 4 sibuk, jam mereka untuk bekerja. Ya. Sehingga mereka juga terkadang di jam-jam itu malah tidak bisa meminta sebuah pelayanan. Terkadang nanti meminta waktu khusus. Itu yang terjadi di kondisi real di lapangan, kadang masyarakat kita yang seperti itu. Akhirnya meminta di luar jam tertentu. Benar. Tapi pokoknya bakunya juga sudah ada dulu gitu. Pokok bakunya. Tapi ada muatan lokalnya apa gitu. Yang sekiranya muatan lokal itu bisa menjadi kearifan lokal untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, bakunya ada, tapi kearifan lokalnya nanti bentuknya semua seperti apa. Yang pelayanan mungkin tidak mengesampingkan pelayanan pokok, tapi juga masih bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Karena masyarakat kita itu majemuk sekali. Iya betul. Tidak semua di jam-jam kerja itu mereka bisa melakukan itu yang nanti harus ada kajian tersendiri. Karena ini mau seperti apa sih? Kayaknya juga di daerah lain belum ada Pak Dwi ya, yang ada peraturan sendiri tentang jam kerja pemerintah desa. Itu kayaknya saya belum pernah dengar ya. Mengikuti di wilayah daerah iramanya seperti ini, nanti mengikuti irama yang ada di harapannya kan sebenarnya kan ya betul sih, karena kan kita belum punya, ibaratnya dari atas sendiri kan belum ada contoh atau bisa entah itu bentuk instruksi tentang agar daerah menindaklanjuti membuat peraturan bupati atau tentang jam kerja, kan memang kita belum ada. Ya barangkali suatu ketika Pak Dwi ke Jakarta ketemu dengan ini, barangkali ini menjadi sebuah wacana yang bisa disampaikan ke sana, karena kita nggak bisa Pak Dwi, kita ke bawah loh, kita jam kerja 24 jam kan susah kita mengevaluasi bagaimana. Ini juga berdampak berkenaan dengan kinerja Pak Dwi. Jadi saya sampaikan memang tahun anggaran kita kan Januari Desember, berkenaan dengan capaian di 2024 ini yang bisa saya sampaikan hari ini aja masih ada yang proses. Cuma memang kebetulan desa itu mendapat aturan tersendiri, memang ketika tidak selesai ya bisa dilanjutkan tahun depan dengan bentuk DPAL, dalam bentuk DPAL lanjutan.
Nah, cuma ya kembali barangkali nanti Pak Dewi yang sudah banyak pengalaman di wilayah, bagaimana agar terutama yang penetapan ini ya, penetapan itu bisa selesai di tahun ini termasuk SPJ-nya. Waduh, kita masih susah tentang SPJ mereka itu tepat waktu bareng-bareng itu loh, waduh. Menurut Pak Dwi ini apa punya kayak menurut semacam trik apa ini? Ya emang peran camat wajib sih, Mang. Peran camat itu wajib di situ. Ya memang dilematis juga Pak Dwi, karena ketika posisi pencairan sudah di akhir tahun seperti ini, dikejar target pelaksanaan fisik harus selesai, termasuk SPJ-nya juga selesai, mau tidak mau kan juga kita kesulitan. Kalau juga. yang itu kan ada DPL Pak Ari, jadi yang tahun ini kan ada DPL, terutama yang penetapan. Penetapan. Nah, monggo strateginya apa kira-kira Pak Dwi untuk bisa memberikan pencerahan untuk sobat desa semua ini? Terkait dengan proses, ini kita berbicara pengalaman Ya, yang sudah-sudah Iya. berlalu. Itu terkadang kan juga di sini terkadang ada semacam syarat yang akan, kenapa ini harus bisa dijalankan dengan syarat ini. Artinya ketika 2024 akan dijalankan, ini kan mensyaratkan kaitannya dengan administrasi SPJ yang tahun sebelumnya harus sudah selesai dan lain sebagainya. Ini kan menjadi bagian dari irama itu. Nah, Tadi ini menjadi PR gitu. Sebentar Pak, tak timpal ini. Kebetulan provinsi bisa Pak Dwi. Kita belum. Jadi Bankeu provinsi itu mensyaratkan ketika 2024 dapat bisa cair kalau SPJ 2023 itu sudah selesai. Kita belum Pak Dwi. Kita bisa nggak seperti itu ya? Artinya terkait dengan sebenarnya kan rohnya pelaksanaan itu kan sudah dilaksanakan dengan dasar laporan realisasi. Nah, itu kan sudah dijalankan. Kalau bentuk pertanggungjawabannya itu belum selesai dan lain sebagainya, ini sebenarnya kan masih menjadi PR-nya penanggung jawab dalam hal ini PA, pengguna anggaran. Ini kan menjadi tanggung jawabnya. Iya. Harapan kita itu sebenarnya kan tidak ingin bertele-tele, jangan sampai nanti ini sudah mau menjalankan program yang baru, ini belum selesai. Belum selesai, betul. Ini kan menjadi tambahan PR lagi. Iya. Nah, ini yang harus bisa di mapkan, itu berarti kan kita harus jauh-jauh hari untuk bisa memberikan pemahaman pada ya mungkin sudah tidak kurang-kurangnya lah dari pemerintah kabupaten itu memberikan pemahaman, Pak cepat untuk bisa diselesaikan untuk administrasi SPJ-nya, LLA-nya sudah tersampaikan kepada sudah dibuat oleh desa dan disampaikan kepada pihak kabupaten. Kadang kan ini yang disusulkan agak lambat. Iya, lah benar ya. Itu lambat. Padahal ini kadang juga nggak tahu kalau aturannya sekarang. Kalau dulu kan ini menjadi syarat kan. Iya. SPJ selesai ini baru bisa dijalankan. Ini akhirnya kan kayak menjadi apa ya? Yang seharusnya ini sudah bisa dijalankan karena ini belum bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Ini kan akhirnya kan menjadi terhenti hambatan. Harusnya menurut saya kalau memang sudah ada LRA itu kan sudah bentuk pertanggungjawaban, sudah dilaksanakan. Terus mereka kan juga akan mengupload kegiatan itu dalam SID. Iya, betul. Kan ada, betul. Ya. Pemerintah pusat juga dana desa itu kan dipantau melalui SID. Proses pencairannya harus diupload di SID. SID ini sudah ada kan berarti mereka sudah jalan. Iya. Hanya bentuk administrasinya memang harus segera diselesaikan. Ya itu haknya yang harus diselesaikan. Nah, ini faktornya apa gitu? Apakah karena faktor SDM-nya atau manajerialnya atau manajerialnya di pemerintahan desa? Ini kan masih banyak hal yang harus diurai. Iya, betul. Nah, kalau belum diurai ya nanti masalahnya itu terus. Iya. Yang menjadi kendala desa itu terus gitu. Nah, itu yang juga pimpinan langsung dalam hal ini kan sebagai orang yang ada di wilayah sebenarnya kan camat. Iya. Camat juga harus punya peran. Nggak bosan-bosannya untuk melakukan monitoring atau mungkin untuk percepatan dengan melakukan des, progresnya sampai jauh mana dengan model
semacam ada target gitu. Ini mau diselesaikan berapa hari lagi, kendalanya apa? Berarti kan harus hadir untuk membantu menyelesaikan Iya. permasalahan itu. Tidak terus nanti monggo yang penting jalan. Nah, kayak gitu nanti nggak akan selesai. Iya, nggak selesai. Sepakat Kalau sekali. memang nanti di tingkat kewilayahan ini ada kendala yang harus diselesaikan oleh tingkat kabupaten, kabupaten nanti turun. Gitu. Betul. Harapan kami secara berjenjang jalan. Iya. Permasalahannya apa sih Pak Camat misalkan? Ini nih Pak, sudah bisa diselesaikan kok, ada target waktu gitu. Kalau nggak pakai target waktu ya, monggo diselesaikan, ya nggak akan selesai. Iya, Tapi ada target waktu, sehingga mereka terpacu dan terpicu untuk segera menyelesaikan PR-PR itu. Kan sudah dilaksanakan. Iya, rata-rata sudah. Administrasikannya, hanya menghimpunnya. Dan yang terakhir ini Pak, terakhir di kendala kami Pak Dwi, tentang koordinasi Pak Dwi. Di desa itu APBDes kan sumbernya macam-macam. Ada yang PAD meskipun minim ya, PAD itu minim. DD punya aturan sendiri, ADD sendiri, Bankeu sendiri. Terus kemudian kadang-kadang Bankeu itu kan ada provinsi maupun pusat. Nah ini kadang-kadang yang pusat Pak Dwi. Kalau provinsi jelas pasti lewat kami. Kadang-kadang pusat itu kita nggak tahu menahu Pak Dwi. Nah ketika proses itu kan kita kadang-kadang kayak semacam kecolongan atau kita repot ini. Sehingga kita kadang-kadang malah yang tahu itu malah orang luar itu desa ini dapat ini. Nah kalau dulu kan memang kita aturan bahwa yang proposal ke pusat itu harus ada tanda tangan bupati minimal, dulu pernah ada aturan. Tapi kadang-kadang sekarang kadang-kadang dengan metode politik itu kan nggak bisa Pak Dwi. Nah itu termasuk menjadi kendala kami yang monggo mungkin barangkali saya sampaikan ke sahabat desa semuanya, jikalau jenengan dapat bocoran atau apa yang dari APBN, tolong agar pemberitahuan kepada kami itu awal. Jadi kita tidak seakan-akan ditodong, kadang-kadang seakan ditodong Pak Dwi. Jelas karena dapat. Nah, ini sehingga dalam tanda kutip Monef atau itu akan berjenjang sebagaimana disampaikan Pak Dwi itu bisa terlambai dengan baik, dan kami pun otomatis juga kita akan tahu dari awal atau juga mempersiapkan dari awal. Ya sungguhnya kita semuanya selalu saya sampaikan begini Pak Dwi, kami selalu menyampaikan kami itu keluarga. Jadi desa, kecamatan kami itu keluarga. Jadi nek iso yo kudu saling bareng-bareng terbuka, karena ada masalah desa nggak mungkin kabupaten nggak kena sih Pak Dwi. Masih kena juga akhirnya. Beda ketika dari awal sudah bareng-bareng tahu. Makanya dalam tanda kutip ya barangkali kami tetap butuh saran dari Pak Dwi dengan pengalaman di wilayah, terus kemudian ketika sekarang mengelola SDM yang sebegitu banyak, karena ujung-ujungnya intinya SDM sih Pak Dwi. Nah SDM-nya baik, ya itulah yang akan terjadi. Mungkin itu yang bisa dari kami Pak Ari. Saya kembalikan ke. Terima kasih Pak Asek, luar biasa sekali obrolan pada pagi hari ini. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Staf Ahli Pak Dwi, tentunya ini menjadi sebuah evaluasi kita bersama. Dan harapan kita ke depan barangkali Pak Dwi sedikit bisa memberikan statement untuk yang terakhir ini sebelum kami tutup Bapak, berkaitan dengan masalah obrolan pagi hari ini. Bapak Ibu Kepala Desa dan perangkat desa lainnya yang ada di Kabupaten Batang terkait dengan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa ini menjadi satu hal yang tentunya menjadi pekerjaan kita semua yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Di wilayah ini memang dibutuhkan sebuah teamwork yang kompak, gitu. Artinya semua harus diberdayakan, semua harus difungsikan dengan kelebihan dan kekurangan sumber daya manusia yang ada di tingkat desa masing-masing. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ya mungkin kalau yang kurang mungkin masih ditingkatkan dan sebagainya. Kita harus memacu itu. Keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintah itu juga menjadi hal yang penting. Karena harmonisasi ini akan menjadi sebuah salah satu iklim kerja yang nyaman.
sehingga semua akan bisa saling mengisi, tidak ego satu dengan yang lain. Jadi ketika ada pekerjaan, ketika dikerjakan secara bareng-bareng, didiskusikan bareng, itu akan menjadi ruang tersendiri, ada keterbukaan di situ. Tapi kalau nanti sudah bekerjanya sendiri-sendiri, munculnya hanya suudzon. Nah, saya tidak pernah diberi pekerjaan oleh pimpinan. Ini akan menjadi pemicu negatif, aura negatif. Tapi kalau semua dikerjakan sesuai dengan fungsi tugasnya dan sesuai dengan kemampuan SDM-nya, itu saya meyakini nanti penyelenggaraan pemerintahan itu akan menjadi lebih bagus, lebih baik. Nah, apapun yang diterima kegiatan penyelenggaraan yang bersumber dari manapun, ya berkewajiban untuk bisa menginformasikan. Terkadang tadi yang disampaikan Pak Sekban, daerah tidak tahu karena ada dapat bantuan dari pemerintah provinsi atau dari pemerintah pusat atau mungkin dari sumber yang lain yang harus masuk ke APBDes. Gitu. Ini kan terkadang juga kadang menjadi sebuah hal permasalahan baru karena sumbernya APBDes itu kan tidak hanya dari pemerintah saja. Karena di sana ada pendapatan lain yang sah tidak mengikat. Itu juga, ini juga harus dicermati betul, jangan sampai nanti harusnya masuk tidak dimasukkan akan menjadi sumber masalah yang baru. Dan dari pemerintah kabupaten pun juga untuk bisa proaktif juga atau pemerintah pusat barangkali mekanisme yang mohon untuk kami ada informasi sehingga nanti kalau ada kegiatan kami bisa membantu memonef kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah kami, di wilayah Kabupaten Batang. Sehingga nanti yang ke atas juga ada komunikasi, yang ke bawah juga ada komunikasi. Karena komunikasi itu menjadi alat yang sangat penting untuk menjalankan sebuah pekerjaan. Jadi saya kira ngaten Pak Ari, Pak Sekban, dan teman-teman kepala desa maupun perangkat desa lainnya. Nanti kita sambil jalan, nanti kita bisa diskusi banyak hal. Saya akan siap membantu apa yang saya pahami dan saya mengerti untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang mungkin harus diselesaikan di tingkat desa. Matur nuwun Pak Staf Ahli Pak Dwi atas penyampaiannya, saran masukannya lengkap sudah tadi disampaikan, termasuk tadi dari Pak Sekretaris juga sudah sampaikan. Tentunya ini menjadi sebuah refleksi kita bersama. Dalam proses perencanaan pembangunan desa pun tadi sudah di awal kita sampaikan, apalagi di akhir tahun ini mau tidak mau target mengenai pelaporan, termasuk mungkin tadi sudah disampaikan tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat manfaat. Tentunya ini menjadi sebuah evaluasi agar di perencanaan 2024 kita akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan harapan kami ke depan bahwa sebuah koordinasi yang baik menjadi semacam kinerja kita. Karena tadi disampaikan Pak Dwi, kita adalah kerja tim yang saling satu dengan yang lainnya, ada kekurangan kelebihannya yang saling melengkapi sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Dan sumber daya manusia yang ada di desa, saya yakin sudah mulai kita tata Pak Kepala Desa. Sobat desa semua tentunya lewat cari bagaimana membuat sebuah perencanaan dan peningkatan SDM yang tentunya masing-masing tupoksi. Kalau tadi disinggung katanya masalah jam kerja, ya memang kalau kita harus maksimalkan mengenai waktu, kami memahami sekali karena pekerjaan desa 24 jam, tetapi bukan semata panjenengan mengatakan tidak ada aturan, karena kita punya aturan-aturan tersendiri. PNS punya aturan sendiri, perangkat punya aturan sendiri, tetapi dengan apa yang menjadi semacam potensi lokal, minimal lah komitmen absensi lokal, presensi juga ada, ataupun mungkin kita membuat semacam barangkali jadwal piket Pak Dwi, yang itu menjadi semacam dasar. Ya gantian ojo nganti balai desamu kosong lah Pak Lurah. Ya nggak bisa juga sih, jam kerja nggak ada piket. Iya, artinya nuwun sewu koordinator. Tetapi mudah-mudahan yuk 2003 ini kita song-song agar evaluasi yang kemarin sudah baik kita tingkatkan, yang belum kita maksimalkan 2024 kita akan lebih baik. Mudah-mudahan kita akan menjadi semacam pelayan yang lebih baik guna meningkatkan kemandirian
kemandirian desa agar desa lebih bisa mandiri dan sukses membangun desa. Dan kami selaku pembawa acara mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sukses.